Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Jadi korban investasi bodong 212 Mart Samarinda. Ratusan investor lapor ke polisi. Kaltimtoday.co. Jadi korban investasi bodong 212 Mart Samarinda. Ratusan investor lapor ke polisi. Korban investasi diduga bodong melapor ke Polresta Samarinda Jumat 30 April. Mereka melaporkan atas dugaan penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan investasi di 212 Mart Samarinda. Dari ratusan investor yang merasa dirugikan itu, laporan disampaikan melalui wakil mereka, AIKD Indra, selaku ketua tim dan penasehat hukum investor 212 Mart Samarinda. Dalam keterangan resminya, AIKD Indra menyampaikan kronologi dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi dari investor 212 Mart Samarinda. Disebutkan AIKD Indra pada 2018 beredar sebuah tautan untuk bergabung di grup WhatsApp berupa ajakan untuk mendirikan sebuah usaha toko 212 Mart di Samarinda secara berjamaah atau bersama-sama dengan tujuan memajukan perekonomian umat Islam di Samarinda. Diketahui gerakan pembentukan toko 212 Mart terorganisir dengan adanya inisiator Koperasi Syariah 212 di Jakarta. Pembentukan 212 Mart di Samarinda pada 2018 dikoordinir oleh Komunitas Koperasi Syariah 212 Samarinda. Terdiri dari pengurus, PN, ketua, RJ, wakil ketua, HBH, bendahara, MYJL, dan MR. Pembentukan inisiasi toko 212 Mart di Samarinda dengan metode pengumpulan atau penghimpunan dana investasi kepada masyarakat secara terbuka. Adapun dana tersebut dihimpun dengan cara mentransfer ke rekening sejumlah setidak-tidaknya atau minimal Rp500.000 dan paling banyak maksimal Rp20 juta. Dari proses penghimpunan dana investasi tersebut terbentuklah toko 212 Mart Samarinda di 3 cabang. 212 Maret di Jalan AW Syahraini pada 2018, kemudian di Jalan Gerilya dan Jalan Bengkuring pada 2019. Pendirian toko 212 Mart di Jalan AW Syahraini 2018 terkumpul dana investasi sebesar Rp914.426.488. Sedangkan 2019 toko 212 Mart di Jalan Gerilya sebesar Rp1.029.466 dan Jalan Bengkuring Rp81.700.000. Jumlah total investasi yang terkumpul Rp2.025.126.954. Diketahui pula ada investor tunggal yang ikut memberikan suntikan dana investasi yang nominalnya fantastis hingga ratusan juta rupiah. Dari dana investasi terkumpul 2018, ternyata pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212 Samarinda tidak memiliki legal standing yang jelas untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat yang awalnya dengan rayuan adanya legal standing Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda untuk menggait para investor dengan memberikan KTA dan sertifikat berlogo Koperasi Syariah Samarinda pada investor yang menyetor investasi. Namun kegiatan penghimpunan dana tersebut sudah dilakukan tanpa ada legalitas dan tidak ada Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda yang terbentuk hingga sekarang. Lalu setelah terkumpul dana investasi, HBH selaku bendahara menawarkan perusahaannya PT Kelontongku Mulia bersama menjadi badan hukum untuk menjadi pengelola toko 212 Mart. Diketahui pula HBH merupakan direktur PT tersebut. Selanjutnya HBH menjadi pengelola penuh toko 212 Mart di 3 cabang Samarinda. Diduga tidak ada perjanjian ataupun surat kerjasama antara pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212 Samarinda dengan PT Kelontongku Mulia bersama tentang pengelolaan toko 212 Mart Samarinda. Terhitung operasional toko 212 Mart Samarinda dari 2018 hingga 2020 berjalan sebagaimana mestinya. Namun pada Oktober 2020 muncul permasalahan gaji karyawan menunggak tidak terbayarkan. Supplier UMKM yang menitip barang di toko 212 Mart pun tidak terbayarkan, tapi barang sudah terjual.
Tagihan wajib rokok, listrik, dan PDAM pun tidak terbayarkan alias menunggak. Diketahui HBH disampaikan AIKD Indra telah kabur keluar dari Samarinda dan tidak dapat dihubungi melalui telepon maupun media sosial. Lalu beberapa pengurus komunitas Koperasi Syariah 212 Samarinda banyak yang mundurkan diri dan disusul pula RJ yang sampai sekarang tidak berada di Samarinda serta PN masih berada di Samarinda sampai sekarang. Toko 212 Mart akhirnya tutup dengan alasan atau dalih dampak COVID-19 dan kurangnya investor untuk belanja di toko 212 Mart Samarinda. Sampai dengan sekarang laporan pertanggungjawaban atau LPJ sangat tidak transparan sejak 2018 hingga 2020. Pengurus komunitas Koperasi Syariah 212 Samarinda pernah memberikan LPJ 2018, tapi tidak berprinsip akuntabel serta LPJ 2020 tidak mencerminkan keprofesionalitas dalam pengelolaan keuangan dan terkesan abal-abal. Atas masalah tersebut, para investor menyampaikan sejumlah tuntutan dan disampaikan kepada aparat kepolisian. 1. Pertanggungjawaban pengelolaan 212 Mart dari 2018 hingga 2020 transparan dan profesional oleh pengurus komunitas Koperasi Syariah 212 Samarinda. 2. Meminta pengurus komunitas Koperasi Syariah 212 Samarinda mengembalikan dana investasi maupun dana lainnya kepada para investor dan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan permasalahan ini. 3. Mengusut kasus 212 Mart Samarinda di jalur hukum karena diduga adanya tindakan penipuan dan penggelapan dana investasi maupun dana lainnya yang dilakukan oleh pengelola 212 Mart. Upaya secara kekeluargaan sudah ditempuh. Investor 212 Mart Samarinda tetap tak dapat kepastian. Akhirnya lapor polisi. Dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi menimpa ratusan investor dari 212 Mart Samarinda. Jumat 30 April, Ketua Tim Penasehat Hukum Investor 212 Mart Samarinda, AIKD Indra KW, menyerahkan laporan tertulis ke Polresta Samarinda sekitar pukul 15 WITA. Kepada awak media, KD menyampaikan bahwa ada beberapa pihak yang dilaporkan dalam perjalanan perkara ini. Pihak terlapor tidak pernah menunjukkan itikat baik sehingga diputuskanlah menempuh jalur hukum demi keadilan bagi para investor yang sudah mengalami kerugian. Kami berharap pihak kepolisian bisa memberi kepastian hukum dalam proses penyidikan dan penyidikan. Diharapkan proses ini bisa selesai dengan waktu yang singkat, ungkap Kadek. Kadek menjelaskan kronologi dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi tersebut berdasarkan informasi yang pihaknya dapatkan dari beberapa korban. Semua bermula pada 2018 silam, di mana para terlapor membuat semacam tautan pesan singkat melalui media sosial dengan tujuan mengajak para investor untuk mengumpulkan dana. Kemudian dana itu diproses dalam bentuk usaha yakni 212 Mart. Ada 4 terlapor yang dimaksud. Mereka berasal dari komunitas Koperasi Syariah 212 Samarinda dengan inisial P selaku ketua, RJ selaku wakil ketua, HBN selaku pendarat, dan MS. Modus yang digunakan itu adalah koperasi, tetapi sampai saat ini ternyata tidak memiliki legalitas. Untuk saat ini kami belum bisa jelaskan secara detail karena masih laporan awal, lanjut Kadek. Sebelumnya 212 Maret berdiri di 3 lokasi yakni Jalan Grilia AW Sarini dan Bangkuriang. Kini ketiganya sudah tutup permanen karena beberapa kendala. Di antaranya gaji karyawan yang terlambat dibayarkan, tidak adanya pembayaran ke supplier dan UMKM yang bekerja sama sehingga tidak bisa beroperasi lagi. Kerugian yang digelapkan dari 3 lokasi itu berjumlah Rp2.126.954. Sedangkan untuk korban sejauh ini jumlahnya telah mencapai 400-an orang. Namun yang baru memberikan kuasa ke pihak kuasa hukum sekitar 26 orang. Kerugian para investor juga bervariasi mulai jumlah paling kecil 500.000 hingga 20 juta rupiah. Kami juga ingin menyampaikan jika di luar sana masih banyak yang belum tahu permasalahan ini atau tahu tapi tidak berani melaporkan atau enggan, kami membuka kesempatan untuk bergabung, tambah Kadek. Dijelaskan lagi olehnya, masalah ini mulai mencuat pada awal 2020 sehingga menimbulkan kecurigaan. Padahal sebelumnya para investor masih mengharapkan adanya upaya-upaya secara kekeluargaan. Beberapa kali mediasi dan pertemuan yang dilakukan tetap tak membuahkan hasil apapun.
Pertemuan terakhir terjadi pada Februari 2020. Namun tetap tak ada kepastian yang bisa diberikan kepada para investor, sehingga jawaban yang diberikan ke investor terkait dana yang sudah mereka setorkan itu terkesan menggantung dan akhirnya meresahkan para investor. Dari beberapa informasi yang kami dapatkan, memang ada mau tertulis yang ditujukan ke investor, namun sebagian besar tidak, hanya bermodalkan kepercayaan. Kalau menurut pemahaman saya, itu yang dimanfaatkan para terlapor, ungkap Kadek lagi. Terkait bukti yang sudah dikumpulkan sampai saat ini berupa bukti transfer dari para investor, beberapa berita acara yang dibuat oleh pihak terlapor dan kartu anggota koperasi. Untuk proses kita serahkan sepenuhnya ke kepolisian, tapi kita akan lakukan koordinasi. Semoga dalam waktu dekat ada upaya atau tindak nyata yang bisa dilakukan, pungkas Kadek. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.